Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yul Sartika dari kelas 4B dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Di sini saya akan mempraktekkan cara belajar mengajar di dalam kelas. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan materi dan media pembelajaran. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan, nama saya Yul Sartika dari Fakultas Bahasa dan Sastra Daerah. Di sini saya ditugaskan untuk memperhatikan mengajar di kelas dengan materi yang saya bawakan, yaitu kelom. Jadi untuk capaian pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama, mengenal hakikat ciri-ciri kelom, mengungkapkan makna dan nilai-nilai terkandung dalam teks kelom. Yang kedua, menulis dan melantunkan teks kelom. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, rasa syukur, sikap positif, percaya diri dan bangga sebagai suku Makassar yang mempunyai bahasa daerah sebagai lambang identitas dan jati diri masyarakat Sulawesi Selatan. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang pemahaman konsep kelom dan menuliskan ciri-ciri kelom. Ketiga, mengungkapkan makna dan nilai-nilai dalam teks kelom. Dan yang terakhir yaitu keterampilan menulis teks kelom. Jadi, di mana pengertian kelom, yaitu kelom adalah salah satu jenis sastra Makassar yang berbentuk puisi lama dan memiliki kemiripan dengan pantun dalam sastra Indonesia. Menurut Magno tahun 2012, halaman 73 menyatakan bahwa kelom adalah bentuk kebangsaan yang mempunyai pola tertentu yang diungkapkan dengan cara melakukan dan mengadukan makna tertentu. Nah, adapun jenis kelom ada tiga. Yang pertama yaitu berdasarkan lapangan pekerjaan, kedua berdasarkan usia, dan yang terakhir berdasarkan isi. Nah, ciri-ciri kelom, adapun ciri-ciri kelom yaitu yang pertama, tidak mempunyai judul. Yang kedua, bersifat anonim atau tidak diketahui nama pengarangnya. Dan yang ketiga, bas-bas dalam baik kelom merupakan satu kesatuan yang untuk mendukung sebuah makna. Yang keempat, kesatuan suara yang terdapat pada tiap-tiap baris merupakan kesatuan sintaksis yang berupa kata atau kelompok kata dengan pola 8858. Selanjutnya, nilai-nilai dalam kelom. Nah, nilai-nilai dalam kelom ini merupakan sesuatu yang dihargai atau dihormati, atau sesuatu yang ingin dicapai karena dianggap sebagai sesuatu yang berharga atau bernilai. Nah, adapun nilai-nilai dalam kelom, yang pertama ada nilai agama, yang ketiga ada nilai moral, dan yang terakhir ada nilai pendidikan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang kelom. Kakak ingin adik-adik minggu depan saya ingin adik-adik satu persatu naik ke atas sini untuk melantunkan kelom. Jadi setiap siswa mempunyai kelom untuk ditampilkan minggu depan. Jadi kakak akan meminta adik sekalian minggu depan untuk menyanyikan kelom. Iya Bu. Melantunkan kelom. Iya Bu. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari pemaparan materi yang saya tadi bawakan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.